Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini akan memasuki pelajaran yang pertama di semester 1 ini, yaitu materi sejarah Islam atau sirah, dan kita akan memasuki judul Bai'atul Aqabah. Baik, yang pertama yang nanti akan disusulkan tentang Bai'at Aqabah yang kedua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pelajaran pertama ini kompetensi dasar, hal-hal yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi di pelajaran pertama ini adalah kalian bisa menunjukkan kapan waktu terjadinya Bai'at Aqabah pertama. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan arti bai'at itu apa. Kalian bisa menyebutkan jumlah orang yang berbai'at, kemudian tempat terjadinya bai'at di mana, kemudian isi dari bai'at yang pertama itu apa saja. Kemudian juga kalian bisa menyebutkan utusan atau duta Islam pertama, dai pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke kota Yathrib atau Madinah. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan bagaimana perkembangan dakwah di Yathrib atau Madinah. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan kapan waktu terjadinya Bai'at Aqabah kedua, tempat terjadinya Bai'at Aqabah kedua tersebut, kemudian jumlah peserta yang ikut serta dalam Bai'at Aqabah kedua, kemudian siapa paman Nabi yang ikut hadir pada Bai'at Aqabah kedua, dan juga kalian bisa menjelaskan bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy terhadap adanya bai'at kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalian lihat halaman 2 di paragraf pertama. Di situ dijelaskan bahwasannya pada musim haji orang-orang Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab datang ke mana? Ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeru mereka kepada Islam. Akan tetapi ini di awal-awal tidak ada seorang pun yang mengikuti seruan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada pertama kalinya. Begitulah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap kali musim haji tiba. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahas sedikit mengenai 6 orang yang pertama kali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Madinah, yang semuanya adalah dari suku Khazraj. Situ nasamatin thayyibatin min ahli Yathrib. Ada 6 orang yang menjadi cikal bakal atau bibit unggul dari penduduk Yathrib, dari penduduk Madinah. Daripada musim haji tahun 11 kenabian yang bertepatan pada bulan Juli tahun 620 Masehi, dakwah Islam mendapatkan cikal bakal atau bibit unggul yang nanti akan menjadi pepohonan yang sangat kokoh.
ittaqal muslimuna fi dhilaliha alwarifati an lafahatid dzulmi wal udwan, yang mana dengan bibit unggul yang menjadi pepohonan yang sangat kokoh itu, kaum muslimin bisa berlindung di bawah naungannya yang rindang dari aneka ragam kezaliman dan permusuhan orang-orang kafir Quraisy, hatta taghayyara majral ahdathi wa tahawwala khattit tarikhi. Akhirnya setelah itu tak berapa lama kemudian roda berputar dan juga sejarah menjadi bergeser. Awal mulanya Islam tidak dikenal sama sekali, akhirnya mulai dikenal, akhirnya berkembang menjadi besar. Wa kana min hikmatihi sallallahu alaihi wasallam iza ma kana yalqa min ahli Makkah min at-taktibi was-saddi an sabilillah. Dan di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan dari jalan Allah oleh penduduk Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhruju ilal qabail fi dhulamil laili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan menggunakan waktu malam hari untuk keluar ke kabilah-kabilah, hatta la yahula bainahu wa bainahum ahadun min ahli Makkah al-musyrikin, sehingga tidak ada seorang pun dari ahlu Makkah, penduduk Makkah yang musyrik, yang menghalang-halangi beliau. Karena kalau malam hari mereka sudah kecapean tidur, maka Rasulullah SAW menggunakan waktu malam tersebut untuk berdakwah ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah. Fa kharaja lailatan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Ali. Maka suatu malam Rasulullah SAW pergi bersama dengan Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Famarra ala manazili Dhuhlin wa Syaiban bin Tha'labah wa kallamahum fil Islam. Maka beliau melewati tempat atau perkemahan milik suku Dhuhl dan Syaiban bin Tha'labah. Beliau mengajak bicara mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa qad darat baina Abi Bakrin wa baina rajulin min Dhuhlin as'ilah wa rudud tarifah. Maka terjadilah dialog yang menarik antara sahabat Abu Bakar dan seorang laki-laki dari suku Dhuhl. Wa ajaba Banu Syaiban bi arjal ajwibah. Kemudian ditanggapi oleh Bani Syaiban dengan tanggapan yang baik, tanggapan yang mengharapkan atau tanggapan yang positif. Ghairu annahum tawaqqafu fi qabulil Islam. Akan tetapi mereka masih belum yakin, mereka masih ragu-ragu, mereka masih berdiam untuk menerima Islam. Mereka belum sepenuhnya ingin masuk Islam. Thumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aqabati Mina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati lokasi Bukit Aqabah di Mina. Fasami'a aswati rijalin yatakallamun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana mendengar suara kaum laki-laki sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang. Fa'amidahum hatta lahikahum. Maka Rasulullah SAW sengaja mendatangi mereka. Wa kanu sittata nafarin min syababi Yathrib kulluhum minal Khazraj. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari Yathrib, dari Madinah, dan semuanya berasal dari suku Khazraj. Wahum, mereka itu adalah yang pertama As'ad bin Zurarah min Bani An-Najjar. As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Yang kedua Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah ibnu Afra
min Bani Najjar. Yang kedua adalah Auf bin Harith bin Rifa'ah ibnu Afra, juga dari Bani Najjar. Yang ketiga Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan min Bani Zuraik. Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik. Yang keempatnya Qutbah bin Amir bin Hadidah min Bani Salamah. Yang keempat adalah Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Kemudian yang kelimanya Uqbah bin Amir bin Nabi min Bani Haram bin Ka'ab. Yang kelima adalah Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab. Dan yang terakhir yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab min Bani Ubaid bin Ghanam, yaitu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Ini anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 pemuda dari Madinah, dari Yathrib, yang mereka sedang mendatangi Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Wa kana min sa'adati ahli Yathrib annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudil Madinah. Salah satu faktor yang membuat ahli Yathrib, yaitu 6 pemuda tadi itu menjadi bahagia, menjadi gembira, adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari sekutu mereka, yaitu orang-orang Yahudi Madinah. Anna nabiyyan minal anbiya'i mab'utsun fi hadzal zaman. Kata orang Yahudi Madinah, akan muncul seorang nabi dari nabi-nabi Allah dan akan diutus pada zaman ini. Sayakhruju fanattabi'uhu. Dia akan muncul dan kami akan menjadi pengikutnya, akan mengikutinya. Wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Dan kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian atau membunuh kalian sebagaimana kaum 'Ad dan Iram dibunuh. Falamma lahiqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum man antum. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui mereka, mendatangi mereka, beliau menyapa, siapa kalian ini? Qalu nafarun minal Khazraj. Kata mereka, kami adalah segolongan dari suku Khazraj. Qala min mawalil yahud ay hulafaihim. Qalu na'am. Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Kata mereka, iya benar. Qala afala tajlisuna ukallimukum? Qalu bala. Fajalasu ma'ahu. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, boleh enggak aku duduk-duduk dan bercakap-cakap bersama kalian? Kata mereka, ya enggak apa-apa, silahkan. Maka beliau pun akhirnya duduk-duduk bersama mereka. Fasyarraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu wa da'ahum ila Allah azza wa jal wa tala alaihimul Qur'an. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang, bercakap-cakap kepada mereka seraya menjelaskan hakikat Islam, dakwah Islam, dan juga mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata serta membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka di antara 6 pemuda tadi itu mereka berkata kepada yang lainnya, ta'lamuna wallahi ya qaum, wahai kaumku, demi Allah kalian mengetahui, innahu lan nabiyyu alladhi tawa'adakum bihi yahud. Wahai kaumku, demi Allah kalian mengetahui bahwa dia ini adalah nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Fala tusbiqannakum ilaihi. Janganlah kita didahului oleh mereka untuk mengikuti nabi tersebut. Fa asri'u ila ijabati da'watihi wa aslimu.
maka bersegeralah menyambut dakwahnya dan segeralah untuk masuk Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min uqala'i Yasrib. Para pemuda tadi itu mereka adalah orang-orang yang berakalnya penduduk Yasrib, maksudnya orang-orang inteleknya penduduk Yasrib. Anhakathum al-harb al-ahliyah allati madat min qarib, yang mana mereka hancur binasa karena perang saudara yang belum lama terjadi. Wallati la yazalu lahbatuha musta'iran, yang mana bara apinya masih menyala karena belum lama terjadi perang saudara di antara mereka. Fa'amalu an takuna da'watuhu sababan liwad'il harbi, maka mereka berharap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab berakhirnya peperangan. Jadi oleh karenanya mereka berharap dengan dakwah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebab berakhirnya peperangan saudara di antara mereka. Faqalu, mereka berkata, inna qad tarakna qaumana wala qaumun bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Mereka berkata apa? Sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami, di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami tersebut. Fa'asa ayyajma'ahumullahu bika. Kemudian mereka berkata lagi, semoga saja dengan perantaraanmu Allah menyatukan mereka, menyatukan kami dengan saudara-saudara kami dari Aus dan Khazraj. Fasanuqaddimu alaihim, kami akan mendatangi mereka. Fanad'uhum ila amrika, dan kami akan mengajak kepada ajaranmu. Wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din, dan kami pun akan menjelaskan kepada mereka ajaran yang telah kami terima dari engkau dari agama ini. Fa in yajma'uhumullahu alaika fala rajula a'azzu minka, jika Allah menyatukan mereka melalui perantaraanmu wahai Nabiullah, fala rajula a'azzu minka, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari diri engkau wahai Nabi Allah. Walamma raja'a haula ilal madinati hamilu ilaiha risalatul Islam, maka tatkala mereka kembali ke Madinah, mereka membawa risalah Islam, mereka mengemban risalah Islam, hatta lam tabqa darun min dauril ansar illa wa fiha dzikru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan gencarnya dakwah dari 6 pemuda dari Madinah ini, akhirnya tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansar kecuali mereka memperbincangkan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang baiat Aqabah pertama. Kita tutup dengan doa qiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.